Susul buruh demo tolak BBM, ribuan mahasiswa UI banjiri patung kuda. Bebek angsa dikuali, gagal urus bangsa, minta 3 kali, pohon ke sana, pohon ke sini, Yang diambil oleh pemerintah saat ini, yang dikatakan sebagai kebijakan tidak populis, maka Jokowi sudah pantas kita sebut sebagai bebek lumpuh. Jokowi sudah pantas kita sebut sebagai the king of lip service. BBM semuanya masih pada proses dihitung, dikalkulasi dengan hati-hati. Masih dalam proses dihitung dengan penuh kehati-hatian, ya. Hitungan yang benar, pengamat mengatakan kalau pakai istilah subsidi itu paling banyak tuh 11 triliun katanya. Kenapa Jokowi ngomong 502 triliun? Bagaimana 400-an lebih triliun itu kemana? Ini kan perampokan sistematis, pakai atas nama negara merampok gitu loh. Dari rakyat, nggak bener ini. Untuk rakyat tuh mana? Di sinilah pengkhianatan terhadap Pancasila. Andai kata pemerintah sekarang sudah tidak bisa untuk dikasih masukan atau dengan adanya aksi ini pun tidak ada perubahan, mau nggak mau saya sebagai warga Solo, monggo Pak Jokowi, saya ajak pulang, mundur monggo di Solo, mundur saja, saya juga orang Solo, monggo pulang sama saya aja, daripada di luaran sana banyak masyarakat yang tertindas dan akhirnya tidak merasa puas dengan kepemimpinan Bapak yang sekarang ini. Dengan Bapak pemimpin seperti ini, kami rasa kita sebagai masyarakat kurang puas. Ribuan mahasiswa kembali menggelar aksi unjuk rasa menolak naiknya harga bahan bakar minyak bersubsidi di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Selasa 13 September 2022. Pantauan MNC di portal di lokasi, masa mahasiswa turut melebur bersama ribuan massa buruh yang tengah berunjuk rasa terlebih dahulu. Adapun mahasiswa membawa 5 tuntutan saat unjuk rasa. Poin pertama adalah menolak kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM karena berdampak secara signifikan terhadap berbagai sektor kehidupan. Kedua, kata Bayu, terkait pengendalian APBN untuk meredam dampak krisis energi global yang berdampak bagi masyarakat seperti pengangguran, subsidi BBM dibanding memprioritaskan proyek strategi negara yang minim urgensi. Ketiga, menuntut pemerintah untuk menyelesaikan masalah struktural berbagai penyaluran BBM bersubsidi dibanding melakukan kebijakan pintas tanpa perhitungan dengan matang di masa yang akan datang. Keempat, lanjut Bayu, mendesak pemerintah menjaga stabilitas harga berbagai komoditas pangan imbas kenaikan BBM agar tetap dapat dijangkau masyarakat. Terakhir adalah meminta pemerintah menyalurkan bantuan kepada masyarakat miskin terdampak secara efektif dengan melakukan berbagai pembenahan struktural. Diketahui, ribuan massa mahasiswa unjuk rasa tolak kenaikan harga BBM dari berbagai kampus mulai memenuhi Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Pantauan di lokasi, massa mahasiswa membawa spanduk dan poster bertuliskan kalimat bertemakan tolak kenaikan harga BBM. Mahasiswa datang sekitar pukul 15.00 WIB. Kampus yang teridentifikasi sementara berasal dari Universitas Esa Unggul, Universitas Bung Karno, Universitas Islam Negeri Jakarta, USNI, Universitas Indonesia, Universitas Muhammadiyah Dr. Hamka, Universitas Pembangunan Nasional, Universitas Asy-Syafi'iyah, Universitas Trilogi, Universitas Budi Luhur, Universitas Mercu Buana, dan Universitas Trisakti. Tenaga ahli utama kantor staf Presiden Ali Muhtar Ngabalin akan bicara mengenai banyaknya tudingan yang menyebut bahwa Jokowi sengaja menghindar atau kabur dari istana setiap kali ada demonstrasi yang dilakukan sejumlah kelompok masyarakat. Menurut Ngabalin, tudingan itu merupakan fitnah. Ngabalin menjelaskan agenda Presiden Jokowi untuk ke daerah maupun ke sejumlah tempat merupakan agenda yang telah disusun lama, sehingga tidak ada kesengajaan dari Presiden untuk menghindari adanya demo massa. Demo buruh tolak kenaikan harga BBM menurutnya, meskipun Presiden Jokowi sedang tidak berada di istana kepresidenan, namun para staf presiden tetap berada di istana. Para staf kepresidenan siap untuk menerima aspirasi dari masyarakat yang melakukan aksi unjuk rasa. Menurut Ngabalin, Kepala Kantor Staf Presiden Muldoko memerintahkan jajarannya untuk tetap berada di istana selama Presiden Jokowi melakukan kunjungan ke luar negeri ataupun keluar daerah, sehingga mereka dapat menjadi perwakilan istana untuk mendengarkan keluhan masyarakat
selagi Presiden tak berada di tempat. Dia meminta masyarakat tak berpikir yang negatif terkait Presiden Jokowi. Seperti diketahui, sejak pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi jenis Pertalite dan solar, gelombang penolakan terus terjadi. Banyak kelompok ataupun organisasi masyarakat melakukan aksi unjuk rasa di sekitaran Istana Kepresidenan. Namun pada saat aksi penyampaian pendapat itu tengah berlangsung, Presiden Jokowi beberapa kali tak ada di istana. Pada saat aksi unjuk rasa dilakukan, Presiden Jokowi tengah berada di Istana Bogor ataupun di luar kota untuk menjalani sejumlah agenda yang telah dijadwalkan. 12 triliun rupiah sebagai bentuk pengalihan subsidi bahan bakar minyak agar tepat sasaran. Kebijakan tersebut diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat yang terdampak. Selain itu, keputusan ini memperkuat kabar yang menyebut pemerintahan akan menaikkan harga BBM subsidi, solar, dan Pertalite. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan Presiden Joko Widodo akan memberikan bansos tersebut mulai dari pekan ini. Untuk mengetahui apakah terdaftar sebagai penerima BLT, pengalihan subsidi BBM atau tidak, bisa mengeceknya mulai laman Kemensos. Berikut cara cek penerima BLT pengalihan subsidi BBM. Buka laman cek bansos. Buka laman cek bansos.kemensos.go.id, masukkan provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa atau kelurahan, masukkan nama PM atau penerima manfaat sesuai KTP. Ketik 8 huruf kode atau dipisahkan spasi sesuai yang tertera dalam kotak kode. Jika huruf kurang jelas, klik refresh. Untuk mendapatkan huruf kode baru, kemudian klik cari data. Selanjutnya, akan muncul data apakah terdaftar sebagai penerima bantuan dari Kemensos. Seperti diketahui, 3 bansos yang akan disalurkan yakni sebagai berikut. 1. BLT Rp600.000. Bantuan langsung tunai disalurkan dengan alokasi anggaran sebesar Rp12,4 triliun. Bansos ini menyasar 20,65 juta keluarga penerima manfaat KPM. BLT akan disalurkan oleh Kementerian Sosial melalui PT Pos Indonesia. 2. BSU Rp600.000. Selanjutnya, bantuan subsidi upah diberikan dengan alokasi anggaran Rp9,6 triliun. Bantuan ini disalurkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. BSU akan diberikan kepada 16 juta pekerja sasaran yang masing-masing menerima sebesar Rp600.000. 3. Bansos dari Pemda. Pemerintah daerah diminta menyiapkan 2% dari dana transfer umum, yakni dana alokasi umum dan dana bagi hasil untuk pemberian subsidi di sektor transportasi. Subsidi ini diperuntukkan bagi angkutan umum hingga nelayan dan untuk perlindungan sosial tambahan. Pemda juga diminta agar melindungi daya beli masyarakat. Melansir Kompas.com, menurut Sri Mulyani, anggaran BLT dialokasikan sebesar Rp12,4 triliun untuk 20,65 juta keluarga penerima manfaat. Nantinya, setiap KPM akan menerima dana sebesar Rp150.000 sebanyak 4 kali yang disalurkan oleh Kemensos. Namun demikian, Kemensos akan menyalurkan bantuan sebanyak 2 kali masing-masing sebesar Rp300.000. Adapun menurut Trisna, pemerintah menggunakan data KPM terakhir per September 2022 sebagai rujukan penerima bantuan BLT pengalihan subsidi. Baru-baru ini pemerintah siap memberikan bantuan langsung tunai atau BLT BBM di tengah-tengah rencana penaikan harga bahan bakar minyak. Direktur Jenderal Anggaran Direktur Jenderal Anggaran Isa Rahmatarwata menyatakan bahwa BLT BBM atau yang bisa juga disebut sebagai bantuan sosial alias bansos memiliki total anggaran sebesar Rp24,17 triliun. Angka tersebut didapat dari penambahan anggaran perlindungan sosial sebesar Rp18,6 triliun, dana cadangan sebesar Rp3,4 triliun, dan dana transfer ke daerah sebanyak Rp2,17 triliun. Dengan begitu, anggaran BLT BBM ini tidak diambil dari realokasi dana subsidi BBM. Selain bansos berupa BLT BBM, sebenarnya Indonesia telah memiliki berbagai skema bantuan lainnya. Berikut adalah 5 jenis bansos di Indonesia.
Jenis-jenis bansos pemerintah: 1. BLT minyak goreng, 2. BLT dana desa,